sunnah di dalam sholat itu membaca jahar bacaan pada tempatnya, sebagaimana sunnat membaca sir daripada bacaan-bacaan sholat tentu pada tempatnya. Cuman materi kita malam hari ini akan berbicara kapan kita baca jahar, kapan baca sir. Kedua, siapa yang disuruh untuk baca jahar, siapa yang tidak disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. Yusannul jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin. Yusannul jahru, disunnatkan oleh menjaharkan bacaan bagi selain makmum fi subhin, pada salat subuh, wa ulayil isya'aini, dan 2 rakaat pertama 1 dan 2 daripada maghrib dan isya, wa jum'atin, dan salat Jumat, wa fima yuqadha baina ghurubi syamsi wa tulu'iha, dan pada salat yang diqadha antara terbenam matahari dan terbitnya, wa fil idaini, dan pada 2 hari raya. Qala syekhuna, berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami, walau qadaan, sekalipun salatnya yaitu qada. Wa tarawihi, dan pada salat tarawih, wa witri Ramadhan, dan salat witir di bulan Ramadan, wa khusufil qamari, dan salat gerhana bulan. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru linahyi anhu, dan dimakruhkan bagi makmum oleh menjaharkan bacaan karena ada larangan daripada jahar. Wallahu a'lam. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih berbicara secara umum sunnah-sunnah daripada baca Fatihah, rukunnya yang mengiringinya, yaitu berbicara bagian lain, sehingga beliau menyampaikan dengan tambihun, tidak di sini doang ajaran ini, tapi di berbagai rakaat dan rukun yang lainnya nanti mengiringi, yaitu terkait dengan jahar dan israr. Kiai kita tidak menerangkan tentang kapan baca pelan, tapi dianggap karena fathul main sudah bisa difahami pelan itu dengan kita memahami tentang bacaan jahar. Singkatnya saudara, sunnah di dalam sholat itu membaca jahar bacaan pada tempatnya, sebagaimana sunnat membaca sir daripada bacaan-bacaan sholat tentu
pada tempatnya. Cuman materi kita malam hari ini akan berbicara kapan kita baca jahar, kapan baca sir. Kedua, siapa yang disuruh untuk baca jahar, siapa yang tidak disuruh untuk baca jahar. Jahar itu kenceng gitu ya. Di sini dijelaskan yusannul jahru bil qiraati. Hukumnya sunat menjaharkan bacaan Fatihah dan bacaan surat sesudah Fatihah. Itu sunat dibaca jahar. Dibaca jahar. Apa itu jahar? Jahar itu adalah an yusmi al musalli ma qara'ahu liman kana biqurbihi. Jahar itu artinya orang yang sholat memperdengarkan bacaannya pada orang yang ada di dekatnya. Orang lain kedengeran apa yang dia baca. Ini disebut jahar, bahasa lainnya kenceng gitu. Lawanannya tentu sir atau israr, di mana arti sir itu an yusmi al musalli ma qara'ahu li nafsihi faqat. Yang namanya sir adalah bila orang yang sholat memperdengarkan apa yang ia baca hanya pada kuping sendiri. Kuping sendiri. Itu qiraat. Qiraat singkatnya membaca dengan lidah bergerak dan ada huruf-huruf yang keluar. Itu namanya membaca. Kalau kemudian enggak ada lidah yang bergerak dan enggak ada huruf yang keluar, namanya kata-kata hati. Namanya kata-kata hati, bukan membaca. Atau ada qomat kamit mulut, tidak ada suara yang keluar, namanya dukun. Enggak ada huruf barang atu, takut dicolong ilmunya. Begitu. Yang namanya membaca kudu kedengaran, itu prinsip. Baru disebut membaca, kudu kedengaran. Hanya kedengaran siapa? Ini teknis. Jahar membacanya apa pelan? Kalau pelan, kudu kedengaran kuping dewek yang dibaca oleh mulut kita. Kalau jahar, kudu kedengaran kuping dewek juga, orang lain juga. Itu namanya jahar. Sunat kita membaca jahar. Siapa yang disunatkan? Orang sholat ada 3. Bisa saja imam, bisa saja makmum, bisa saja sholat sendirian.
Siapa ini yang disunatkan baca jahar li ghairi ma'mumin, yang disunatkan baca kenceng, yang diajak bicara oleh agama, asal bukan makmum, berarti imam dan orang yang sholat sendirian. Imam dan orang yang sholat sendirian disuruh oleh agama untuk membaca jahar Fatihahnya, juga amin surat sesudah Al-Fatihah. Sunat si imam, si sendiri menjaharkan. Mana yang disuruh baca jahar? Satu, sholat subuh rakaat 1 dan 2. Dengan catatan sholatnya adaan, masih pada waktunya. Catatannya, karena nanti di bawah ada pengecualian, ada keterangan tambahan. Kedua, sholat maghrib rakaat 1 dan 2 dengan catatan sholatnya adaan. Mentang-mentang maghrib sendiri pelan bacanya, salah dia. Adaan kenceng, karena dia makmum bukan sholat sendiri, ya kenceng. Yang dilarang tuh makmum. 1 dan 2 sholat dengan catatan sholatnya adaan, masih pada waktunya. 3, sholat isya rakaat 1 dan 2 dengan catatan sholatnya adaan, sholatnya. Udah berapa tuh ya? 3 ya. 4, sholat Jumat, sholat Jumat rakaat 1 dan 2 baik adaan maupun ini iya Jumat adaan, begitu tentu Jumat saat Jumat begitu, rakaat 1 dan 2. Udah berapa tuh? 4. 5, sholat zuhur dan sholat asar rakaat 1 dan 2 bila diqodho malam, bila dikerjakannya malam hari. Bila dikerjakannya malam hari, tentu qodho. Sholat wajib, biar gampang saya singkat dohor asar, padahal seluruhnya nih. Sholat wajib yang diqodho malam hari, ya tentu dohor asar. Yang diqodho malam hari, dohor enggak sholat tadi, kita ketiduran, kita qodho sekarang nih, namanya malam, maka rakaat 1-nya jahar, 2-nya jahar. Kenapa? Diqodhonya malam. Diqodhonya malam. Tuh udah bisa paham. Bila sholat isya enggak sholat ketiduran,
Bangun jam 8 pagi, kita qadha siang, berarti bacanya pelan. Karena tadi catatannya bila adaan. Tadi tuh dari catatan saudara, jangan geser itu catatan-catatan itu. Jadi salat zuhur, asar 1 dan 2 bila mana jatuhnya qadha dan dikerjakannya malam. Bahasa Fathul Muin antara terbenam matahari dan terbitnya, begitu. Malam bahasa kita. Udah berapa tuh? 5. 6 adalah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha rakaat 1 dan 2. 1 dan 2. Baik adaan maupun qadaan. Baik ada maupun qadha. Tadi siang Idul Fitri, Lebaran gitu, kita nggak sholat tadi, kesiangan, udah kadongan dah. Sekarang kita qadha, sekarang qadha id. Nih siang apa malam nih? Maka bacaannya jahar. Uang lagi siang aja, apalagi malam. Begitu. Udah berapa tuh? Udah 6 tuh. Maka kata Fathul Muin, qala syekhuna walau qadhaan. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, sekalipun idnya qadha malam, tetap wong lagi siang aja kenceng, apalagi malam. Padahal mestinya siang mau pelan. Udah berapa tuh yang suruh jahar tuh? 6. 7. Salat tarawih 1 dan 2. Semuanya rakaat. Bacaannya jahar. Udah berapa ya? 7. 8. Salat witir sesudah tarawih. Di Ramadan, ya tentu di Ramadan sesudah tarawih. Salat witir di Ramadan, bacaannya jahar. Siapa yang suruh jahar? Imam? Makmum juga? Imam? Dan orang? Kita harus tahu sendiri dulu baru ngomongin imam, biar kita sholatnya pas. Kita sholat sendiri. Udah berapa tuh? 8. 9. Sholat gerhana bulan. Gerhana bulan. Sholat gerhana bulan. Udah berapa? 9. Ada yang nggak disebut? 10. Sholat istisqa, sholat sunat minta hujan. Itu juga bacanya jahar, kayak id dia. Id jahar. Udah 10 ya? 11. Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah sesudah tawaf bila dikerjakan malam hari. Bila dikerjakan malam, tawafnya malam, kenceng tuh. Sholat sunnah sesudah tawafnya kenceng, ada suara yang keluar, kedengaran orang-orang di sampingnya. Ini sunat jahar.
Tadi dikata yang disunatkan jahar bukan makmum. Bagaimana kalau makmum di tempat jahar dia baca jahar, di tempat sir dia baca jahar. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru. Makmum dimakruhkan, yakni hukumnya makruh membaca jahar pada tadi subuh 1-2, maghrib isya, begitu Jumat, jahar hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena makmum bila mana membaca jahar akan mengganggu imam. Merebut hak imam. Sementara makmum disuruhnya mendengar bacaan imam. Itu yang disuruh makmum. Dari mana ini dasarnya? Daripada fi'lul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari perbuatan salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di samping ada hadis qauli yang masyhur, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti apa yang kalian lihat aku salat. Mana yang jahar? Begitu saudara. Dari sini kita bisa faham mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbalik. Ketika kita udah tahu tempat-tempatnya tadi 11, maka kita disuruh baca sir. Siapa yang disuruh baca sir? Tentu semuanya. Semuanya. Semua yang sholat. Ada berapa orang yang sholat nih? 3. Siapa-siapa? Imam, makmum, sholat sendiri. Bacanya sir. Kapan? Di luar yang disebutkan tadi. Di luar yang disebutkan tadi. Sir bacanya. Di luar itu. Rakaat 3 maghrib, 3-4 isya, Dohor, adaan, asar, adaan, qobliyah, ba'diyah, semuanya tuh begitu. Singkatnya saudara, kita harus pahami tentang sholat terbagi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Dan ini hukumnya berbicara jahar dan sir berbeda, beda aturan. Kalaulah kita sholatnya adalah sholat wajib, maka bila adaan itu aturannya yang tadi. Bila adaan yang tadi. Salat wajib itu saudara harus melihat berbicara yang qadha nih. Qadha salat wajib, dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Qadhanya. Maka bila mana salat wajib ini jatuhnya qadha bukan adaan, maka patokan jahar dan sir
melihat waktu mengqadha. Bila sholat itu maghrib, isya, subuh diqadha siang, berarti sir. Dhuhur, asar diqadha malam, jahar. Kalau 5 waktu untuk jahar dan sir, meninjau kapan dia qadha. Ketika diqadha malam, bacanya jahar. Itulah Fathul Muin wa fi ma yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha. Bila diqadanya siang kayak isya, maghrib, siang qadanya, maka bacanya sir, bacanya begitu, sir, aturannya begitu. Bila mana sholat itu sunat, sholat sunat, maka qadanya mengikuti adanya, mengikuti adanya. Bila waktu mengerjakan adaan itu jahar, kayak id jahar, istisqa jahar, siang jahar, maka qadanya juga jahar. Kalau sholat sunat, maka qadanya mengikuti adanya. Bila adanya seperti rawatib gitu, kita mau qadha malam, tadi siang kita belum sholat ba'diyah duhur, mau qadha malam, itu waktu adaannya ba'diyah duhur tuh sir apa jahar? Sir, maka qadanya sir. Qadanya sir, qadanya. Itu berbicara tentang sholat sunat qadha. Kembali bahwa jahar pada tempatnya tadi yang disuruh bukan makmum, yakni orang yang sholat sendiri dan imam. Bagaimana kalau makmum? Kapan makmum jahar? Ingetin kalau kita jadi makmum, makmum disuruh oleh agama untuk jahar 3 keadaan. Pertama, waktu membaca amin, ketika imamnya amin. Ketika imam itu membaca amin, maghrib, isya, maka makmum juga amin dengan baca jahar. Jangan takut amin maghrib bisa tuh pelan banget, wadhalin, amin yang kenceng begitu biar dapat ganjaran. Kayak bocah, ya kagak kayak bocah wong ajaran, aminnya tuh yang kenceng, teriaknya dapat ganjaran. Ketika imamnya baca amin, kita juga makmum dengan jahar. Ini jahar urusannya, bukan aminnya, jahar. Kedua, makmum disuruh jahar ketika imam membaca doa kunut. Dengan jahar. Begitu. Ketika imam membaca doa kunut, aminnya tuh jangan pelit. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Amin. Yang kenceng amin. Ganjaran kencengnya. Amin. Tapi imamnya pelan. Iya kita baca kalau imamnya pelan. Begitu.
Dua, ketika imam baca doa kunut, maka aminnya makmum kencang. Kapan lagi makmum baca kencang? Kalau imamnya mogok, ngingetin maghrib gitu, isya atau subuh, mogok tuh nggak bisa nerusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Alam yaj'al lahu al-balad ya. Alam yaj'al lahu, enggak ketemu-temu tuh imam. Nyari itu. Ketika udah mogok, kalau belum mogok jangan. Namanya belum disuruh. Makruh dia. Alam yaj'al, biarin. Namanya belum nyerah. Kalau udah diem, mananya ampun. Tolongin. Kalau udah diem, baru kita ingetin alam yaj'al kai. Begitu. Jangan ngingetinnya waktu imam masih bolak-balik. Jangan, biarin dulu sampai diem. Nanti bikin keder di dia. Begitu, bikin keder. Kalau belum mogok, jangan. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til tadi. Wa ma adraka ma lailatil tul. Ini kata imamnya tila betul. Ntar nunggu berhenti dulu, jangan taltil. Dia bingung imamnya. Biar berhenti dulu. Imamnya udah berhenti, baru kita ingetin dengan suara keras. Kalau pelan, iya kagak hasil. Gitu. Iya kagak ngerti. Yang kencang. Yang kencang. Ini makmum disuruh kencang. 3, di mana makmum kencang. Selebihnya makmum pelan. Kedengaran kuping dewe. Di luar 3 ini. Lalu saudara, kenapa ini sholat kok pakai kenceng malam? Siang nih pelan. Ngapa? Malam kok kenceng, siang pelan. Meski nggak seluruhnya. Jumat juga kenceng siang. Sebagaimana dimaklumi saudara, terkait kenapa pelan dan terkait kenceng ini, sebagaimana dimaklumi bahwa sholat itu yang 5 waktu diwajibkan oleh agama di Mekah 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Sebelum ke Madinah, di Mekah. Dan kita maklumi bahwa di Mekah itu masih masa intimidasi. Nabi sholat ngumpet sholatnya. Dulunya jahat. Sholat itu dulunya jahat. Waktu di Mekah juga begitu. Mau dohor,
muasar, maghrib, isya, subuh. Jangan. Awal-awalnya Nabi baca. Meski Mekah itu zaman ngumpet-ngumpet, zaman intimidasi. Orang-orang musyrik Mekah merasa terganggu menghina ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dan juga mengejek, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dicemooh terus. Nabi baca kencang, kedengaran Nabi nggak demen tapi ngintip lagi, nggak demen ngintip lagi, ya begitu dah. Nabi bacanya kencang. Tadinya dohor, asar, gitu. Kencang. Akhirnya turun ayat ketika kena cemoohan dari ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turun ayat, wala tajhad bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Surat Isra atau surat Bani Israil. Jangan kau jaharkan pada bacaan solatmu, jangan kau pelankan sekali, tapi tuntutlah yang pertengahannya, pertengahannya. Maka kemudian saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila siang bacanya pelan, dohor pelan, asar pelan, bacanya. Malam orang-orang musyrik itu kalau malam ngeluyur, orang kita sebut dugem. Jadi Nabi sholat nggak dengar karena nggak keganggu. Iya nggak ganggu, dia kagak denger, dianya lagi asik. Kan suara musik, apalagi kalau kan gede banget di dalamnya. Di luar sih nggak ada suara apa-apa, biasa itu. Dalam dunia diskotik itu begitu. Kalau dalam mau jag-jag-jag-jagnya itu kenceng, bener nggak? Tuh yang udah pernah mau tahu. Curiga saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salat maghrib, isya begitu, karena mereka sibuk dengan main-mainan kaum musyrik. Tapi zuhur, asar mereka ada, maka bacanya menjadi pelan. Itu latar belakang pelan dan kencang. Kenapa sholat Jumat kencang? Kan siang. Kenapa sholat Id kencang? Kan siang. Sebab itu mah ajarannya bukan di Mekah, di Madinah. Sudah kondisinya aman, kondisinya syiar, maka menjadi sebuah ajaran pada akhirnya. Malam kenceng, siang pelan, dan merupakan sebuah keberimbangan hidup
Bila siang bising, maka bila kenceng enggak cocok, enggak berimbang. Siang bising, maka cocoknya bising, cocoknya pelan. Malam hening, cocoknya jahat. Keberimbangan. Inilah hikmah kenapa ada ajaran jahar dan ada ajaran sir. Sebetulnya karena jahar ini bukan sekedar pada baca surat dan baca Fatihah, nanti takbir juga ada jahar, begitu imam nih, maka yai kita tidak memasukkan angka jahar adalah sunat sesudah Fatihah, sesudah ini, tapi dengan menggunakan bahasanya tambihun, bahasanya peringatan. Singkatnya, sunat kita membaca jahar pada tempat-tempat disuruh jahar. Pemahaman terbaliknya, sunat membaca pelan di luar yang disebutkan, yakni pada tempat-tempat di mana disuruh oleh agama untuk kita membaca pelan. Kita harus pahami yang disuruh jahar pada tempat tadi imam dan sendiri. Jadi walaupun saudara, kalau dipakai nih saudara ini, maka saudara bakal paham orang nyolek nggak ada. Benar nggak? Gimana dia mau nyolek, orang saudaranya aja ngamalin ajaran Nabi. Wajar ada yang nyolek, orang saudaranya bacanya pelan, jadi orang colek juga. Kenceng loh, begitu kira-kira. Begitu jangan-jangan. Jadi akhirnya pas sudah di ini volumenya diginiin, mulai dia kenceng. Tadinya pelan. Ada nggak kayak begitu? Coba saudaranya bacanya sholat sendiri kenceng maghrib, anggap telat, tengah 7 baru maghrib. Maka makmum juga enggak bakal nyari-nyari, udah tahu dia kencang. Dia tinggal orang yang mau makmum maksudnya. Pada orang sholat sendiri disuruh udah ngajinya, ya udah segini aja ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Oke, ini berlaku sama untuk pernikahan ini. Apanya? Yang untuk jahar ini berlaku untuk perempuan juga. Itu nanti di bawah belum selesai kita baca, ada banyak tuh, tinggal baca aja bawahnya itu Fathul Muinnya ada di bawahnya gitu. Jahar juga tidak mutlak, belum kelar, terusin aja dikit lagi, itu jawabannya ada. Perempuan kapan disuruh jahar, perempuan kapan disuruh sir, ada di bawahnya. Iya, nanti pelan-pelan kalau udah itu akan ketemu hukumnya. Kurang lebih demikian. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait 11 poin yang tadi, Tuan Guru, kalau ada makmum yang misalnya maghrib dia ikut di rakaat terakhir, berarti kan ketika dia bangun dia masuk rakaat kedua, apakah dia tetap harus sir atau jahar? Awalnya kan makmum, Tapi sekarang kan sholat sendiri. ya, Sholat sendiri. jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Nah, Itu tadi dibilangin sunnah jahar bagi bukan makmum.
Dia makmum bukan? Sudah enggak? Iya, makmum bukan. Bukan. Oh, awalnya makmum. Kan kita nggak nanya awalnya. Kalau awalnya kan panjang awalnya. Sekarang saat yang ditanya tuh makmum bukan? Bukan. Berarti suruh apa? Baca jahar. Jahar ya. Karena dia bukan makmum, salat sendiri. Begitu kata kitabnya. Yusanul jahru bil qiraati li ghairi makmumi. Bukan makmum salat sendiri ini bagaimana? Salat sendiri ini karena dia emang salatnya sendiri atau karena dia tadinya masbuk. Begitu. Namanya mantan makmum. Kalau mantan makmum bukan makmum. Jadi apa? Sendiri. Ya, disuruh bacanya jahar rakaat doanya. Kalau dia sendiri. Tapi nanti nggak mutlak. Bagaimana kalau banyak yang sholat? Kan begitu pertanyaan. Orang yang nggak masbuk cuman atu doang. Yang ada 99 masbuk semuanya. Apa kudu kencang semua? Tuh terusannya tuh. Belum terus kita ngaji. Kapan disuruh kencang? Kapan ini? Itu ada dikit lagi. Nanti bakal muncul wala yajharu musallin. Ada tuh lanjutan barusan. Kalau bakal mengganggu. Begitu nantinya ajarannya. Jadi sehingga orang yang sholat sendiri tadinya makmum pas rakaat kedua ya ini maghrib masih waktunya ya kencang bacanya. Itu aturannya begitu. Wallahu alam. Sebetulnya ada kalimat-kalimatnya, tapi karena memang kita tidak bisa menuntaskan bacaan, mengukur daripada waktu yang ada. Kalau waktunya ada kita tuntasi. Tapi kalau kita terusin bacanya takut sampai jam 12 malam. Saya kan bingung kalau sampai jam segitu. Allah Allah. Pak Sufyan Ramadan, kalau nggak ada yang nanya ya. Izin bertanya guru, misalkan di tempat kerja saya ini sanyonya rusak, sementara kita mau sholat tidak ada air jadinya, kemudian kita tidak diizinkan untuk keluar mengambil air wudhu oleh pabrik tersebut. Dengan kondisi bahaya seperti itu, apakah sholatnya seperti biasa atau bolehkah sholat hurmatil waktu? Baik. Bagaimana kita sebagai karyawan yang kerja pada perusahaan yang tidak memihak pada hak-hak buruh, baik itu hak pribadi dia dalam beragama ataukah hak dia sebagai karyawan. Contoh, mau sholat aja susah. Bagaimana ini? Sebelum kita ngomongin kasus-kasusnya, maka kalau kita sholat aja susah dalam perusahaan itu, maka sebagai muslim yang baik, tindakan dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan pekerjaan yang layak, yang keburu untuk ibadah, meski perusahaannya milik non muslim, tapi memberikan hak ibadah, ketaatan dia kepada Tuhannya yang memberi dia hidup dan kerja di perusahaan itu. Jadi minta sama Allah biar dipindahkan. Dengan cara syariatnya dia tentu melamar ke perusahaan-perusahaan yang lain dengan tanpa berhenti. Jangan main berhenti aja sebelum dapat perusahaan baru. Bagaimana sebelum dapat perusahaan baru? Terkait dengan sholatnya, mau wudu, pamnya mati,
air nggak ada total, atau barangkali aqua mah ada kali, air mineral. Kalau ada mah ya pakai, itu berarti ada air. Air mah ada tapi kopi semuanya, ya nggak boleh. Begitu. Ini kan kemungkinan di luar negeri. Kalau dalam negeri apa ada ya kayak begitu, parhamat kalau ada gitu. Apa mati mau wudu susah, mau wudu air nggak ada sama sekali, meski rada sulit, tapi mungkin saja karena sebuah pertanyaan. Bagaimana ini? Mau keluar nggak boleh, dipecat sama perusahaan. Kita doain agar supaya yang punya perusahaan dapat hidayah. Ini bagaimana dia sholatnya? Maka bila begitu sulit, pertanyaannya, bisakah dia pengganti wudhu? Kalau air pure nggak ada, dengan tayamum. Kalau bisa dengan tayamum, maka tentu dia kudu sholat. Tayamum lah. Begitu. Bila bagaimana ya? Kagak ada debu. Oli ada oli, debu nggak ada. Bagaimana ini sholat? Air nggak ada, begitu. Debu nggak ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qarib, bila mana orang itu sholat, tidak ada dua alat bersuci, maka sholat lihurmatil waktu, maka dia sholat saja sebagai menghormati waktu. Bahasa gampangnya sholat mau sholat aja. Normal sholatnya cuman disebut sholat-sholatan. Artinya disebut sholat-sholatan, nanti ketika lepas kerja begitu diulang sholat yang tadi. Ketika udah dapat satu di antara dua alat bersuci, baik debu ataupun air adanya, dia harus ulang. Karena tadi sholat hanya dia menghormati waktu saja. Kalau kasusnya seperti bapak kita yang bertanya ini, jadi bagi orang yang sholat tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, maka dia sholat sebagai menghormati waktu. Artinya sholatmu sholat, emang itu yang dia bisa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tugasi, tidak bebani orang kecuali yang mampunya. Wudhu dia nggak mampu, air nggak ada, pamnya mati, air sama sekali nggak ada di pabriknya, mutayamum nggak ada, tapi mampu untuk mengerjakan ruku sujud dari takbir, mampu, ya udah, itu yang dia mampu. Namun karena kurangnya persyaratan, maka nanti ketika lepas daripada kerjanya dia, diulang sholat yang kurang memenuhi persyaratan. Kalau diulang ngapain? Dia kudu sholat. Faedahnya, andai sebelum ketemu air dia wafat, dia tercatat sudah sholat. Dia tercatat sudah sholat. Ini yang saya bisa ya Rob. Begitu. Tercatat sudah sholat. Tapi kalau kita entar aja dah, kalau udah keluar sholatnya, padahal bisa tuh sholat-sholatan kayak begitu, maka andai dia wafat, su'ul khotimah, sebab wafat belum mengerjakan sholat. Inilah namanya sholat menghargai waktu yang dia temukan. Kurang lebih itu yang saya mampu menjawabnya.